Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisira Sayeti dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, Prodi Teknologi Informasi, kelas IT 0502. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan podcast dengan tema Pancasila dalam Pandangan Masyarakat. Tentunya saya tidak sendiri, saya di sini bersama dengan dua narasumber kita. Sebelum kita mulai podcast malam ini, terlebih dahulu kita berkenalan dengan dua narasumber kita. Dimulai dari perkenalkan, nama saya Fatahillah dari Prodi Rekayasa Perdagangan. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan narasumber kedua. Nama saya Rehan Novaldi dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Nah, di sini kita bersama dengan narasumber pertama yaitu Kapat dan narasumber kedua Kanalvan. Di sini saya punya beberapa pertanyaan mengenai pandangan Pancasila dalam pandangan masyarakat. Yang pertanyaan pertama, menurut pandangan kakak-kakak nih, sebagai kalangan anak muda, Pancasila itu apa sih? Dimulai dari Kak Fata mungkin? Seperti yang kita tahu, Pancasila itu kan ideologi negara, dasar negara kita di Indonesia dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan. Pancasila itu disusun pada perencanaan BPPKI oleh Soekarno dan kawan-kawan. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu Panca dan Sila. Panca itu artinya 5, Sila itu artinya prinsip. Jadi Pancasila itu 5 prinsip dasar negara kita Indonesia. Nah, itu menurut pandangan dari Kak Fata. Kalau menurut pandangan Kanalvan gimana? Kalau menurut pandangan saya, bukan pandangan saya ya. Pandangan Kalau berdasarkan ucapannya Fata tadi, sebenarnya mau menyangkal dulu. Pancasila itu tidak pernah diciptakan sebagai ideologi. Dia dijadikan kayak suatu bahan pemikiran dan ditaruh dalam suatu konstitusi. Tapi tidak bisa dijadikan ideologi karena dia ada sangkut pautnya dengan pidato 1 Juni atau 1 Juli. Pidato 1 Juni besok ini, hari lahir Pancasila. Tapi pidato 1 Juni ini tidak ada dalam konstitusi. Jadi tidak bisa dijadikan landasan negara. Berarti, kenapa kok Pancasila tidak bisa dijadikan landasan negara? Dikarenakan Pancasila tidak bersifat sistematis. Dia saling bertolak belakang antar poin-poin yang disebut dengan sila-sila itu sendiri. Nah, itu menurut dari dua pandangan. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang sudah ada dalam masyarakat yang sudah diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin kita dengarkan pendapat dari Kanalvan dulu. Pertanyaannya apa gimana? Implementasi Kegiatan yang sudah dalam masyarakat yang sudah diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu apa? Kan kita mau mengimplementasikan susah juga kalau kita nggak paham dasarnya. Apa maksudnya dari Pancasila? kalau dari poin-poinnya itu 5 poinnya itu kira-kira apa ya implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kalau di lingkungan? Dari 5 poin itu, dari 5 poin itu dari kehidupan sehari-hari. Ya cuma mungkin sebatas batas bermasyarakat aja kan. Itu udah mungkin memperincikan menjelaskan mengenai implementasi dari Pancasila itu adalah bermasyarakat. Ini bagian dari sini juga kan juga bermasyarakat juga kita. Jadi sudah mengimplementasikan mungkin. Oke, sekarang kita dengarkan pendapat dari Bapak tadi. Kalau dari saya, implementasi Pancasila itu mulai dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita bermasyarakat itu tentu saja menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian salah satu budaya kita yang sangat
sangat melekat di Indonesia, masyarakat Indonesia itu yaitu bermusyawarah. Jadi ketika ada masalah yang diselesaikan dengan musyawarah. Ketika ada sesuatu penentuan sesuatu diselesaikan dengan bermusyawarah. Itu sesuai sila rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Kemudian keadilan sosial, ya contoh atau program pemerintah pelatihan, atau bisa juga BPJS. Ya, itu memberikan layanan sosial dan kesehatan pada masyarakat. Itulah pandangan dari kedua narasumber kita. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Pancasila saat ini memiliki peran dalam membangun persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Mungkin kita akan dengarkan pendapat dari Kak tadi. Kalau dari sudut umat beragama ya, umat beragama sebenarnya mungkin saya lingkungan saya kurang luas, tapi yang pernah saya dapatkan itu yang kata toleransi yang di garis film toleransi yang dibuatkan itu kadang agak rancu di masyarakat. Soalnya biasa ada kayak kasus-kasus penolakan ibadah, penolakan kayak umat beragama yang tidak tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kayak misalnya mereka anggap itu Islam yang sesat, mereka anggap itu Islam yang bid'ah. Terus padahal kan sudah diatur pada pasal 29 kebebasan negara itu menjamin kebebasan masyarakatnya untuk beragama dan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Cuman itu implementasinya agak kurang, dan banyak orang-orang yang kayak bersuara tentang toleransi, tapi ketika ada masalah misalnya pembangunan gereja yang ditolak itu, mereka seakan-akan kayak tutup mata dan tutup telinga. Nah, ketika tidak ada kejadian itu, mereka bilang kita tuh toleransi, kita itu menerima umat beragama yang berbeda gitu. Tapi pas waktu ada kejadian itu, kasus itu, ya mereka tutup mata. Oke, itulah tanggapan dari Kak Fata. Kalau tanggapan dari Kak Nova? Kalau tanggapan dari saya, memang sejak awal kenapa kok bisa terjadi kasih kasus yang disampaikan oleh Mas Fata ini, kenapa kok bisa terjadi? Yaitu karena memang pada dasarnya Pancasila itu tidak bersifat sistematis gitu tadi. Karena tidak bersifat sistematis. Contoh saya ambil gini, di depan kalau kita bicara agama ya, di depan kita bicara soal ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu, keesaan Tuhan itu dibatalkan oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti masyarakat kita itu masih dipimpin oleh hikmat kebijakan bermusyawarah, bukan atas kebijaksanaan dari Tuhan. Jadi itu antar sila juga sudah saling membatalkan satu sama lain. Kalau kita mau menjunjung tinggi ketuhanan, ya kan, ketuhanan kita berbeda-beda. Akhirnya konsep teologisnya itu dibawa ke sila keempat. Dalam sila keempat kita dijunjung tinggi oleh permusyawaratan. Kalau permusyawaratan itu pasti akan ada namanya dominasi. Dalam dominasi itu sendiri akan mengakibatkan perbedaan pendapat. Apakah gereja ini benar-benar urgent untuk dibangun atau tidak, itu tadi kan. Padahal kan kalau dalam segi agama bukan perkara pemasyarakatannya yang ditinggikan, tapi perkara teologisnya, perkara kita berdoa pada Tuhannya dan sebagainya yang ditinggikan. Bukan perkara gereja ini berfungsi untuk masyarakat atau bagaimana, atau bahkan azan ini mengganggu telinga orang yang lagi istirahat atau bagaimana. Itu kan dikesampingkan dulu kalau kita memang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang sistem Pancasila itu sendiri yang membatalkan Pancasila itu sendiri.
dari saya seperti itu. Nah, tadi kita dengar pendapat dari kedua narasumber kita tentang peranan Pancasila itu dalam membangun persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia. Ternyata kita dengar masih ada ketimpangan tentang contohnya pembangunan gereja atau tempat ibadah lainnya masih kurang tanggapannya dari pemerintah atau masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana nih tanggapan kakak terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari, yang bagaimana nih tanggapan dari Kak Kota? Sebenarnya secara tidak langsung nilai-nilai Pancasila sudah diaplikasikan, cuman kayak agak tadi dengan tindakan atau perilaku masyarakat yang kadang kecil, mau itu dari perbedaan pendapat, dari persatuan juga kadang kita jadi terpecah, tapi sebenarnya nilai persaudaraan dan di negara ini, di Indonesia ini lumayan tinggi. Jadi ya menurut saya Tapi masih ada iya. Sekarang kita dengarkan pendapat dari Kalau berdasarkan nilai-nilai, kalau hanya dilihat sebatas poin per poin itu terlaksana. Tapi apakah Pancasilanya itu Garuk dulu lah. terlaksana? Garuk dulu. Ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, Pancasila tidak bersifat sistematis. Ya kan? Walaupun ada pelajaran atau materi mengenai sistem filsafat Pancasila, tapi itu menurut saya tidak begitu sistematis dan sama sekali sistematis. Salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa itu dibatalkan oleh manusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu melanggar yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Buktinya dalam penerapan Persatuan Indonesia ada berapa darah saudara-saudara kita yang ditumpahkan untuk merebut suatu persatuan itu tadi, ya kan? Seperti contohnya Timur Leste, beberapa korban jiwa ribuan, ya kan? Terus kasus Aceh, Papua dan lain sebagainya. Itu hanya untuk menjunjung tinggi persatuan, kita melanggar konsep kemanusiaan itu tadi. Jadi secara poin per poin Pancasila memang sudah diimplementasikan, tapi secara keseluruhan tidak akan pernah bisa ngomong-ngomong ini belum sampai setengah jam tapi sudah habis pertanyaan. betul ya. Tapi itu mau nanya sih, itu kan dari nilai masa lalu kan. Kalau misalnya yang masa kininya gimana? Masa kini ya, Iya. untuk menjunjung tinggi apa? Misal kita persatuan. Persatuan. Untuk menjunjung tinggi persatuan kita, ya kan? Apa ya namanya istilahnya? Dalam menjunjung tinggi persatuan, kita di sini akhirnya dikendalikan oleh otoritas yang satu gitu loh. Padahal kita itu bisa buat suatu otoritasnya kita sendiri. Dan cara yang menyampaikan pendapat kita. Tapi ketika kita dibungkam, berarti kan itu sudah suatu permasalahan, yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau kemanusiaan itu tidak. Padahal kan di pasal Ke sana, 28 mikmu ke sana. Padahal kan di pasal 28 kan sudah dijelaskan bahwa 28E ayat gimana ya tadi itu? Saya lupa. Itu setiap orang bebas mengemukakan. sorry. Mengemukakan. Iya, mengemukakan pendapat, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Nah, berarti pasal itu juga dilanggar. Memang, jadi Pancasila itu sendiri dilanggar oleh orang-orang yang menyelenggarakan Pancasila itu sendiri. Tahu nggak sih? Ya kan, dan tidak akan bisa mencapai suatu Pancasila itu tidak akan bisa dicapai karena memang sifatnya tidak sistematis. Kita mau menggapai persatuan tapi kita melanggar kemanusiaan. Kita mau menjalankan kemanusiaan, kita melanggar ketuhanan. Mau menjalankan ketuhanan, kita melanggar kemanusiaan. Balik lagi. Kita mau menjalankan kemasyarakatan tapi kita harus dihadapkan oleh ketuhanan lagi.
sifatnya tidak akan sistematis dan tidak bisa diwujudkan. Mata sipil. Oke, di sini kita pertanyaan ini memunculkan dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Pancasila sudah terlaksana dan ada yang bilang Pancasila belum terlaksana. Tidak akan terlaksana. Tidak akan terlaksana. Oke. Bukan Menarik. bukannya memberi pesimis pada teman-teman ya, cuman memang secara akademik kan kita mahasiswa di sini. Secara akademik kita harus membahas apa sih yang dimaksud dengan Pancasila ini. Secara filosofinya apa sih? Kita di Indonesia dilarang ateis. Padahal ateis adalah hak, agama adalah hak, karena dia hak bisa dipilih. Menarik. Kedua pendapat itu dan para penonton bisa menilai lah. Penonton. Iya, penonton. Banyak penonton. Ini podcast maksudnya Podcast freak. 30 menit gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu selama ini apakah kakak sudah melihat atau pernah melihat atau bertemu tentang adanya ketimpangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Jika jawabannya iya, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut? Siapa nih yang mau jawab? Fatan atau Kanova? Ketimpangan apa maksudnya? Kayak Mikmu, woi. keadilan. Misalnya melenceng dari nilai-nilai ini, Toleransi masuk akal. Jalan jitu mik no. cuman agak susah sih soalnya Lagi bing. kasus yang tadi saya bilang minoritas susah untuk membangun tempat ibadah. 10 mi HP. Gimana? Kayak mau dicarikan solusi untuk bermusyawarah atau diselesaikan dengan baik, tapi orang-orang yang intoleran seperti itu kadang keras kepala dan susah diberitahu. Seperti kasus yang pernah diceritakan juga sama pemerintah, itu mereka mau bicara baik-baik, kita bicarakan baik-baik, tapi mereka balasnya pokoknya jangan, pokoknya nggak boleh. Yang penting ada keluar kata pokoknya. Berarti mau bagaimanapun diajak bicara, mereka agak susah untuk dikomunikasikan. Gitu. Jadi untuk solusinya ya saya juga bingung gimana Kayak masih rumah. menghadapi orang seperti itu. Oke, kita dengarkan tanggapan dari Kanova. Ketimpangan. Pertanyaannya gimana tadi? Apakah kakak pernah melihat atau bertemu dengan ketimpangan yang bertentangan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia? Dekati. Ya, ketimpangan pertama mungkin kalau bicara ketuhanan Maha Esa, ya kita bukan orang yang tak beribadah pertama, dekat-dekat situ dulu. Kedua mungkin kalau bicara kemanusiaan yang ada dalam adab, mungkin kita juga sering menzalimi diri sendiri, ya kan? Walau natarika. Dengan cara mungkin Nanti di mute merokok, ini video toh. minuman keras itu juga termasuk menzalimi diri sendiri. Jadi nggak sampai kita mewujudkan kemanusiaan yang ada dalam adab, kita sudah melanggar Iya. kita sendiri. Mungkin itu sih ketimpangan yang kalau sehari-hari ya. Iya. Kalau Tanya solusi, ya kan ada solusinya kan. Solusinya adalah berhenti, udah gitu aja kan. Berhenti untuk tidak beribadah, berhenti untuk maksudnya berarti tidak berhenti untuk tidak beribadah. Jadi kesehariannya tidak beribadah, berhenti. Jadi mulai besok beribadah. Itu solusinya ya. Untuk menghentikan ketimpangan ya dengan cara menghentikan ketimpangan. Itu aja solusi dari ketimpangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Menurut pandangan tentang pendidikan di Indonesia, kan di Indonesia ini pendidikannya masih belum adil lah, karena di pelosok-pelosok masih banyak yang misalnya gedung sekolahnya Grup sekolahnya gimana? Sekolahnya belum sekolahnya masih selesai. belum terfasilitasi lah secara baik untuk pendidikan.
untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai pada generasi muda itu. Pendidikan ya pertanyaannya. Terus Ya. implementasi pada Kan ini pendidikan itu dari anak-anak. Nah, supaya membuat mereka menjadi generasi muda yang apa ya, katanya berkualitas atau apa? apa Gitu. gimana pertanyaan? Jadi dibaca dulu aja apa? Mungkin sambil cerna dulu. Memang seharusnya pendidikan di Indonesia memperkuat pemahaman dan implementasi Gustop ini? Pancasila pada Oh, generasi bagaimana Pertanyaan ke-6 tentang bagaimana seharusnya Mikmu. pendidikan di Indonesia memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda ini. Yang mau jawab pertama siapa? Cep dong. bingung sih kalau soal pendidikan karena untuk implementasi penerapan kan susah untuk disamaratakan karena pemahaman tiap orang itu beda-beda. Ada yang dari tindakan, ada yang dari membaca, ada yang dari mendengar. Nah, susah untuk dibeda-bedakan. Tiap orang harus belajarnya begini, tiap orang harus belajarnya begini. Jadi gimana ya? Sebenarnya dari pembelajaran dari SD, SMP, SMA soal Pancasila dan kewarganegaraan sih sudah cukup untuk sekadar teori. Tapi dari implementasinya saja yang kurang, soalnya yang sering saya dapatkan itu hanya menghafal Rekam kok kalau mau kasih pendapat kemudian, Secara teori. jadi secara implementasinya atau pendalaman seperti yang Tidak dilakukan kentar suaramu, pendalaman sayang. soal filsafatnya, tentang teorinya, tentang mendalami nilai-nilainya. Nah, itu mungkin yang bisa ditingkatkan di pendidikan kita. Hanya saja untuk mencapai hal tersebut butuh tenaga pendidik yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Soalnya untuk pengajar yang basic atau yang pada umumnya itu memang mereka hanya mengajarkan secara teori, secara pengertian atau tapi yang pendalaman seperti itu yang agak sulit karena pemahaman dari pematerinya itu juga harus tinggi dan lebih dalam lagi, dan penangkapan dari siswa atau mahasiswanya juga harus tinggi juga kalau misalnya mau diimplementasikan hal tadi ya itu. Oke, kita dengarkan itu tadi pendapat dari Kak Fata tentang cara memperkuat pemahaman dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Menurut dari Kak Novel ya, tanggapan atau kalau menurut saya untuk memperkuat implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan di Indonesia, pertama memang pendidikan Indonesia itu emang paling bobrok lah ya. Karena ada kurikulum yang memang harusnya ada tapi tidak ada di Indonesia, yaitu kurikulum menalar, reasoning. bagaimana tuh kalau pendidikan untuk negara? Jadi ya kalau simpelnya, kalau di saya mungkin kayak matematika diskret ya, atau gerbang logika dan lain sebagainya, itu sudah bagian yang sudah cukup untuk memberikan kurikulum pemahaman mengenai reasoning, penalaran. Tapi di Indonesia nggak ada. Jadi kita memahami Pancasila di dalam dunia pendidikan atau pendidikan adalah sebatas doktrin, sebatas doktrinasi. Ya. Kalau kamu Pancasila, kamu ateis, kamu komunis, kamu nggak yakin Pancasila, kamu ateis. Jadi kita takut kalau kita tidak mengakui kita ini tidak Pancasila. Ya. Kita takut untuk mengakui kalau kita memang tidak sepaham dengan Pancasila. Jadi banyak orang yang masih takut kalau Pancasila ini tidak sesuai pemahamanku gitu. Karena apa? Tidak diberi reasoning. Yang diberi adalah cekoin soal doktrin gitu aja. Nah, kalau mau untuk mengimplementasikan, memperkuat Pancasila dalam dunia pendidikan, beri pemahaman atau beri kurikulum, yaitu kurikulum menalar.
Sehingga sejak kecil mereka akan berdebat dengan temannya mengenai paham Pancasila. Semakin banyak perdebatan yang dilalui oleh siswa-siswi kita mengenai Pancasila, maka semakin kuat Pancasila itu dalam otak mereka. Jadi kurangnya perdebatan soal Pancasila di bangku pendidikan kita. Oke, itulah Habis sudah. Dari saya mas, belum. Oke. Ini dari penonton ada dari pertanyaan. penonton ternyata ada pertanyaan. Udah, Jeremy? Oke, ada pertanyaan tambahan dari saya. Apakah perdebatan-perdebatan yang sering terjadi termasuk penyimpangan dalam implementasi Pancasila? Contohnya perdebatan-perdebatan agama yang sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Mohon penjelasannya. Oke, dari pertanyaan penonton, nah, tadi ada tentang apakah perdebatan itu termasuk dalam penyimpangan. Contohnya soal agama, yang mau memberikan tanggapan atau tentang pertanyaan itu? Mikmu. Tanggapannya Kata dulu mau jawab? silahkan. Oke. Kalau menurut saya, mungkin secara pandangan Kalau orang teruk, Mak. debat-debat agama itu kayak ngapain gitu ya. Tapi menurut saya tuh bagus apabila tidak hanya sekedar debat kusir, debat yang tidak ada landasannya. Jadi memang harus ada landasannya dulu baru mereka bisa berdebat. Kenapa kok saya bilang bagus? Karena gini, teologi itu adalah suatu apa sih namanya, kurikulum kepercayaan lah, kan? Ya, suatu kepercayaan, dan sifatnya adalah apa ya, kayak bisa menggambarkan imajinasi gitu loh. Imajinasi apa yang akan datang jika kita melakukan perbuatan buruk gitu, misalnya kita dapat dosa itu apa. Nah kan bahan-bahan yang seperti ini tuh kan bisa untuk diperdebatkan tuh bagus cara pemikiran. Jadi bukan perdebatan yang debat kusir, kamu bukan Islam, kamu bukan Kristen, itu debat yang jelek. Tapi kalau mau bagus itu harus pakai landasan teori. Jadi pemahaman teologi itu adalah kampus atau universitas terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, dalam perdebatan itu berarti kita saling beradu kampus dalam perdebatan agama. Tapi faktanya kan kalau dalam perdebatan agama mau itu dari masyarakat atau masyarakat influencer atau masyarakat youtuber pun atau orang-orang yang sering melakukan satir atau sarkasme kan mereka yang perdebatkan itu hal-hal yang kayak Menistakan. Ya, menistakan seperti Tuhanmu yang seperti ini, masa Tuhan ada yang begini. Oh ya. Mau diperdebatkan juga. Itu kepercayaan Ya, kita. itu kepercayaan. Ilmiah nggak ilmiah harus diterima gitu kan. Nah, makanya Kita itu pernah lihat. yang kita permasalahkan adalah masyarakat kita itu masih berdebat secara agama itu masih secara debat kusir. Nggak ada, mereka nggak paham landasan teorinya bagaimana kan. Jadi orang-orang yang menonton akan merasa risih sendiri gitu. Orang-orang kenapa kok debat agama nggak jelas gitu. Tapi kan tadi menurutmu dia tidak menyimpang kalau perdebatannya itu secara yang sesuai tadi landasannya. Tapi kalau misalnya perdebatan kusir itu gimana? Kalau perdebatan kusir gini, kalau debat kusir itu memang gimana ya? Kalau kusir kan berarti mereka bukannya melenceng, mereka tak paham aja. Kalau melenceng adalah mereka paham tapi sengaja untuk memperolok-olok gitu loh. Ya, saya tahu memang ada pemahaman seperti ini, akhirnya saya kayak olok-olok pemahaman orang gitu. Itu yang menyimpang. Tapi kalau saya nggak tahu, menurut saya wajar. Debat kusir itu sendiri kan sering dilakukan dalam hal privat gitu kan. Tapi banyak yang dia publish gitu. Gini, adanya suatu konsep penistaan adalah ketika kita tidak menerima suatu pernyataan, dan tidak menerima suatu pernyataan itu dengan landasan teori, dengan sentimen, temperamen, menerima suatu pernyataan dengan emosi. Akhirnya kita bilang, penistaan. Harusnya kita berpikir dua kali untuk suatu pernyataan orang ini.
Kalau kita memang punya landasan teori yang kuat, kita akan berpikir dua kali, apakah orang ini benar atau salah. Jadi dalam perdebatan ya nggak ada benar dan salahnya, maksudnya apakah orang ini tuh pantas untuk mengucapkan ini, itu aja sih. Jadi kalau untuk penistaan itu memang buat orang-orang yang tidak punya landasan teori yang kuat. Jadi kalau misalnya ada perdebatan situ, terus ada orang yang melakukan penistaan, mending diabaikan saja karena perbedaan pandangan. Iya. Seperti itu. Mending diabaikan karena buat apa kita mempermasalahkan hal yang bersifat pribadi. Misalnya orang itu omongannya masuk akal ya, misalnya mohon maaf ya, Kristen salah gitu. Tapi kalau Kristen salah benar pun, kalau saya memang beriman secara Kristen ya bodoh amat ya. Apa kata orang bodoh amat. Itu kan menurut keyakinan saya sendiri tuh benar. Kebenaran jati ada di Kristen mungkin ya. Jadi ya saya nggak akan benar apa kata orang. Gitu. Kalau ada orang bilang salah kan, mungkin karena mereka belum Kristen aja, gitu aja kan. Ya, sejauh itu mungkin saya sendiri. Ada ya tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pertimbangan dalam agama. Oke, bagaimana dengan aman? Ternyata jawabannya udah diterima. Oke, mungkin cukup itu pertanyaan tentang Pancasila dalam pandangan masyarakat. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi udah menjawab pada podcast kali ini dengan tema Pancasila dalam. Podcast ini? Iya, podcast. Ada Q&A-nya nggak dari peserta? Aduh, Kalau dibukakan itu kalau di komentar. Mas banyak nanti. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di dalam komentar. Nah, terima kasih sama Kak Fata, Kak Noval udah bersedia menjadi narasumber pada podcast malam hari ini. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut bisa anda mas? Habis diedit